Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 12 PS. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan faktor ketimpangan sosial. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan membahas ketimpangan sosial. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai globalisasi dan perubahan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini ada hubungannya, yaitu perubahan sosial dan globalisasi bisa membawa ke arah ketimpangan sosial. Nah, mari kita bahas apa itu ketimpangan sosial. Sebelumnya Ibu mau berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar dan selalu semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Oke, sekarang kita mulai. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akses ini termasuk akses politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Jadi akses-akses tersebut tersebar tidak merata. Ada masyarakat yang mendapatkan lebih, tapi ada juga masyarakat yang kekurangan untuk mengakses akses tersebut. Namanya ketimpangan atau biasa disebut juga kesenjangan sosial. Nah, ini ada menurut ahli. Yang pertama, menurut Andrinov Achaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, jadi ketimpangan sosial ini merupakan aspek dari pembangunan di mana pemerintah ini hanya mementingkan kenaikan dalam faktor ekonomi, tetapi melupakan kesejahteraan aspek sosialnya. Dan B, menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Nah, ini merupakan hubungan antara globalisasi dengan ketimpangan sosial, di mana lagi-lagi pembangunan, kata kuncinya pembangunan di era globalisasi gagal untuk memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikis masyarakat. Fisiknya itu seperti kebutuhan jasmaninya seperti makan, minum, dan lain-lain, dan juga kebutuhan psikis atau rasa tenang, rasa bebas dari takut, dan lain-lain. Nah, jika kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat tidak terpenuhi, akan muncul ketimpangan sosial. Nah, jadi ketimpangan sosial itu diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan. Nah, akibat dari status dan kedudukan ini, masyarakat tidak bisa mendapatkan akses yang merata. Ada yang statusnya tinggi, statusnya rendah. Nah, dari status ini akhirnya mereka tidak bisa merasakan, tidak bisa mengakses akses politik, ekonomi yang sama, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini ada faktor ketimpangan sosial. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang. Misalnya rasa malas, rasa tidak mau bekerja, rasa putus asa, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya peraturan pemerintah yang membuat seseorang itu menjadi miskin, terus keadaan pendidikan, keadaan politik, keadaan ekonomi, struktur sosialnya, dan lain-lain. Jadi yang kedua, internal dan eksternal. Nah, ini untuk yang eksternal, yang pertama ada kondisi demografis. Kondisi demografis ini berkaitan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka ketimpangan sosial pun semakin besar karena adanya perbedaan dari jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Yang kedua, kondisi pendidikan. Ada perbedaan yang mencolok dalam pendidikan antara
di desa dan di kota. Di desa akses pendidikan itu masih sulit, bahkan mereka menyeberang untuk mendapatkan pendidikan, nyebrang sungai dulu, terus harus becek-becekan dulu. Sedangkan di kota akses sudah mudah. Kakak misalnya naik motor ke sekolah sudah lengkap, ada buku, ada proyektor, guru-gurunya juga cukup. Tapi begitupun kebalikannya jika di desa. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Nah, ada orang-orang yang bisa mengakses, mereka yang memiliki sumber daya besar maka akan mendapatkan pendapatan yang besar. Begitupun sebaliknya, mereka yang memiliki sumber daya, misalnya gedung, alat-alat, jika mereka tidak mempunyai sumber daya, maka mereka tidak pendapatannya pun kecil gitu. Yang keempat, kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan ini di mana tadi fasilitas kesehatan tidak tersebar secara merata, khususnya di desa. Nah, oke. Sekarang kemiskinan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu faktor dalam diri seseorang, misalnya rasa malas, putus asa, tidak mau bekerja, merasa sudah kaya dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan struktur masyarakat, kondisi ekonomi yang membuat dia miskin dan lain-lain. Yang keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kurangnya lapangan pekerjaan ini juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial, khususnya antara masyarakat, tenaga kerja, dan pengangguran. Yang ketujuh, perbedaan sosial masyarakat. Nah, kalian masih ingat tentang stratifikasi? Nah, stratifikasi sosial itu ada dua, sifatnya terbuka dan tertutup. Kalau yang tertutup ini, masyarakat tidak dapat berpindah antara status satu dengan status yang lain. Nah, makanya ada masyarakat yang berstatus tinggi dan berstatus rendah, seperti orang kaya, orang miskin, S1, SD, SMP, dan lain-lain. Yang kedelapan, letak geografis. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini menjadi tertinggal. Itu namanya ketimpangan dalam hal letak geografis. Mereka sulit mendapatkan sumber daya alam dan lain-lain. Yang kesembilan, stratifikasi sosial. Nah, sistem stratifikasi yang tertutup tidak memberi peluang sehingga terjadi ketimpangan antara status yang satu dengan status yang lain. Yang ke-10, sikap prejudis. Sikap ini merupakan sikap yang berdasarkan pada generalisasi. Contohnya itu judging atau menjudge seseorang, misalnya suku A sifatnya begini loh, perempuan sifatnya begini loh, gue gak mau berteman sama suku ini karena misalnya suku ini sifatnya apa, misalnya suku Betawi terkenal, suku Betawi males nih, suku Batak keras nih, dan lain-lain, padahal belum tentu benar. Itu sikap prejudis. Nomor ke-11, diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan awal dari ketidakadilan. Ada yang mendapatkan sumber daya banyak, ada yang mendapat sumber daya rendah. Diskriminasi ini apa sih? Diskriminasi ini merupakan pembedaan. Nah, dari pembedaan itu muncullah sebuah ketimpangan sosial. Oke, cukup segini dulu pembahasan kita mengenai hakikat dan faktor. Tadi ada hakikat ketimpangan sosial, yaitu ketidakadilan atau ketidakmerataan pembagian sumber daya. Faktor-faktornya ada internal dan eksternal, ada keadaan demografi, letak geografis, pendidikan, kesehatan, sikap prejudis, diskriminasi, dan lain-lain. Oke, cukup segini dulu pembahasan kita mengenai hakikat dan faktor ketimpangan sosial. Kita lanjut lagi di WhatsApp grup maupun di kelas. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.